Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan karena kita sudah berada di bulan November. Ibarat sebuah perjalanan, kita akan menempuh 12 kilometer dan saat ini kita sudah berada di kilometer yang ke-11. Itu berarti tinggal 1 kilometer lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 ini. Orang sering kali mengatakan cuma lupa-lupa akan. Artinya tanpa terasa, tidak terasa. Tapi itulah kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Ketika menikmati hidup ini tidak dapat rasa. Karena memang penyertaan Tuhan begitu sempurna. Sehingga tidak lama lagi kita akan menutup kalender tahun 2022. Apalagi akhir November ini kita akan memasuki minggu Advent yang pertama. Itu berarti bahwa kita akan mengisi hari-hari hidup dengan kegiatan ibadah menyambut Natal, mulai dari jemaat wilayah, kolom, komunitas, persekutuan dan seterusnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara semua kita berdoa, berharap, bahkan penuh keyakinan bahwa Tuhan Immanuel beserta dengan kita, memberi kekuatan, memberi kesehatan, bahkan umur panjang, sehingga kita bisa menikmati tahun 2023 nanti. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita sebagaimana firman yang sudah kita baca tadi dalam kitab Galatia. Dikatakan bahwa Rasul Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Galatia, di mana jemaat Kristen Galatia ini terdiri dari orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang non-Yahudi atau bukan orang Yahudi. Nah, orang-orang Kristen Yahudi mereka menganggap paling benar, paling super, paling hebat, sehingga mereka meremehkan orang Kristen bukan Yahudi. Apalagi orang Kristen Yahudi ini, mereka membebankan mereka yang masuk Kristen percaya kepada Yesus Kristus dengan hukum Taurat, bahkan tentang sunat. Sehingga orang-orang Kristen bukan Yahudi, mereka bertanya, apakah memang menjadi Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, harus disunat, harus betul-betul melakukan hukum Taurat? Sementara orang Yahudi tidak 100% melakukan hukum Taurat. Nah, Rasul Paulus dia memberikan penguatan kepada jemaat Kristen yang ada di Galatia. Bahkan orang Kristen bukan Yahudi, bahwa sesungguhnya sunat dan hukum Taurat itu bukanlah syarat menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, karena Yesus telah menggenapinya. Tapi yang paling penting adalah hidup yang dibaharui oleh Kristus. Dalam bacaan kita dikatakan menjadi ciptaan baru. Itu berarti bahwa hidup dengan menanggalkan dosa, meninggalkan kehidupan yang lama, mengenakan manusia baru, hidup sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Itulah sejatinya kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu saudara, Rasul Paulus mau katakan agar supaya jemaat Kristen, secara khusus lagi mereka yang ada di Galatia, agar supaya mereka melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan standarnya itu adalah firman Tuhan. Sebagaimana saudara yang menjadi tema perenungan Gemim minggu berjalan ini, yaitu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Saudara, berbuat baik pasti itu menjadi harapan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Melakukan apa yang baik, bahkan mendapatkan apa yang baik, termasuk juga menjadi orang yang baik, terbaik, itu menjadi harapan kita. Namun disadari saudara, menjadi orang baik, melakukan apa yang baik, itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Yesus Kristus melalui kebenaran firman mengatakan bahwa siapa yang mau ikut Tuhan harus sangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Nah, sangkal diri dan pikul salib ini yang tidak mudah.
Sebab ketika kita menyangkal diri, memikul salib, itu berarti melakukan kebaikan-kebaikan, kehendak firman Tuhan. Manusia disadari penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tapi saudara, kita percaya ketika kita mau membuka diri, dikuasai oleh Roh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, maka melakukan apa yang baik itu akan menjadi gaya hidup kita. Artinya itu akan mendarah daging sehingga kehidupan kita betul-betul membawa sukacita, membawa berkat, melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Orang kalau berbuat baik pasti akan jempol seperti ini, karena melakukan apa yang membawa sukacita bagi banyak orang. Tapi orang kalau melakukan apa yang tidak baik, melakukan kejahatan, bukan jempol seperti ini, tapi jempol ke bawah. Artinya tidak ada simpati dari orang lain, tidak ada empati dari orang lain karena kejahatan yang dilakukan. Anak dia biar dia masih kecil, kalau lakukan apa yang baik, pasti akan ada pujian. Orang tua atau orang lain akan memberikan penghargaan dan pujian walaupun masih kecil. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus dalam bacaan kita mengatakan bahwa berbuat apa yang baik itu berarti bahwa menegur seseorang itu dengan roh yang lemah lembut. Saudara, orang seringkali katakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Benar. Tapi saudara, bagaimana kita menegur orang lain? Sebab ada kalanya tujuan kita benar. Menegur orang lain supaya dari salah menjadi benar. Agar supaya orang yang kita tegur itu memperbaiki kelakuannya. Tapi saudara, kadangkala cara kita yang salah. Cuma batogor so marah-marah. Tidak ada lagi roh kelemah lembutan. Bahkan saudara dalam pengalaman, jangankan motogor orang lain, menegur suami, istri, anak-anak. Tujuan kita adalah baik, tapi karena tidak ada kelembutan, yang ada itu amarah, bahkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tajam, sehingga teguran itu bukan mendarat, tapi mengambang. Orang yang kita tegur justru marah dan tidak terima teguran kita. Nah, karena itu Rasul Paulus mau katakan bahwa menegur seseorang itu haruslah dengan kata-kata yang penuh dengan kelemah lembutan. Ayatnya yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Orang Manado seringkali mengatakan itu cara kuat. Artinya cara kita menyampaikan sesuatu, cara kita menegur dalam kelemah lembutan, supaya orang yang kita tegur pasti menerima teguran kita. Sama halnya saudara pengalaman ketika orang pe anak-anak misalnya pulang lat, pas dia pe pulang buka pintu langsung bafeto, sampai besok apa yang orang bilang dorangnya tidak mau dengar. Tapi ketika kita berkata-kata dengan lemah lembut, ambil dengan halus, slow marslak, orang Manado bilang pasti itu yang lebih kena dengan roh kelemah lembutan. Karena itu juga butuh pengendalian diri. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak cara praktis yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana berbuat baik, bagaimana melakukan apa yang baik, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Sebab ketika kita berbuat yang baik, saudara, itu jadi berkat. Kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita tanam, pasti suatu saat nanti akan kita tuai. Itulah yang dikatakan bahwa siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, siapa yang menabur kebaikan, menuai sorak-sorai. Tapi siapa yang menabur kejahatan, akan menuai, menerima kebinasaan. Sama halnya saudara,
orang kalau menanam padi tidak mungkin akan menuai jagung. Orang menanam jagung tidak mungkin dia mau tuai padi. Tapi tanam jagung pasti akan tuai jagung. Tanam padi tuai padi, saudara. Hukum tabur tuai. Maka itulah juga, saudara, kehidupan kita. Saya kira semua orang punya pengalaman. Ketika kita menabung kebaikan, menabur kebaikan, menanam kebaikan, yang kita terima adalah sorak-sorai, penuh sukacita. Tapi yang jahat itu ujungnya adalah kebinasaan. Sama, saudara, dengan drama yang panjang di media sosial yang kita saksikan tentang drama Ferdy Sambo dan istrinya. Orang katakan karena so terlalu lama bikin kejahatan, karena so terlalu lama hidup jauh dari Tuhan, padahal label mereka adalah orang Kristen, sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, tapi lakukan apa yang jahat, maka mereka menuai apa yang mereka lakukan, kejahatan itu, menuai kebinasaan, hukuman mati. Nah, seperti itu, saudara yang kekasih. Tapi ketika kita melakukan apa yang baik, entahkah kata-kata kita, entahkah sikap perbuatan kita menjadi kegembiraan bagi banyak orang, menjadi sukacita, bahkan hidup kita jadi berkat, maka apa yang akan kita tuai itulah sukacita, itulah berkat Tuhan. Ada satu cerita, Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira ada orang juga, ada jemaat juga yang sudah pernah membaca atau mendengar. Dikatakan bahwa dikisahkan ada seorang anak laki-laki. Dia mengadakan perjalanan yang jauh. Dan di tengah jalan dia merasa haus. Dan dia singgah di sebuah rumah. Dan di rumah itu ada seorang anak gadis. Nah, anak laki-laki ini dia minta permisi dan dia minta minum air putih. Kemudian anak gadis ini dia masuk ke dalam, yang ia bawa bukan air putih, yang ia bawa adalah segelas susu. Kemudian anak laki-laki ini bilang kepada si gadis ini, saya hanya membutuhkan air putih saja. Anak gadis ini dia bilang, saya memberikan segelas susu ini supaya engkau kuat dalam perjalanan dan bisa tiba dengan selamat di tempat tujuan. Kemudian anak laki-laki minum susu ini. Dan gadis ini dia tersenyum. Selesai minum, anak laki-laki ini bilang, berapa yang harus saya bayar untuk segelas susu ini? Maka anak gadis ini katakan, ibuku mengajarkan kepadaku untuk berbuat kebaikan tidak usah dibayar. Tapi berbuat kebaikan itu dengan ketulusan, dengan sukacita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kemudian anak laki-laki ini melanjutkan perjalanan. Nah, dikisahkan 30 tahun kemudian, anak gadis ini dia telah menjadi seorang ibu. Dia dirawat di rumah sakit karena penyakit kanker. Nah, saudara-saudara, ibu ini dia sembuh dari sakitnya. Namun saudara, menjadi satu beban dari ibu ini. Dia sembuh, tapi dia harus membayar biaya rumah sakit yang sangat mahal. Dia menangis ketika dia terima tagihan dari rumah sakit. Dia lihat semua item dengan harga yang mahal. Namun saudara, apa yang tertulis di bawah lembaran tagihan rumah sakit, semua lunas dibayar dengan segelas susu. Saudara, ternyata dokter yang merawat ibu ini adalah anak laki-laki yang pernah ditolong oleh anak gadis 30 tahun yang lalu. Nah, saya mau katakan saudara, itulah orang berbuat kebaikan. Cepat atau lambat dia akan menerima apa yang ia lakukan. Kebaikan yang ditanam, yang ditabur, itu juga yang akan dituai. Dan yang pasti adalah sorak-sorai. Karena itu Gemi mengajak kita, jangan jemu-jemu berbuat yang baik. Jangan bosan-bosan berbuat apa yang baik. Jangan pastiu baking to baik. Karena ketika orang baking to baik, maka berkat Tuhan akan kita nikmati, cepat atau lambat. Tapi kalau orang baking to jahat, apa yang tidak baik, Tuhan memperhatikan. Tuhan melihat kita semua. Di tempat tersembunyi manapun Tuhan tahu siapa kita.
dan Tuhan tahu perbuatan kita. Karena itu saudara yang kekasih, saya yakin kita semua percaya bahwa dengan tuntunan Roh Kudus kita akan selalu berbuat kebaikan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tidak seperti orang Yahudi yang menjas orang lain salah, menjas orang lain lemah, dan menganggap diri paling super. Padahal saudara, belum tentu orang itu bagus, orang lain itu besai. Karena itu firman menjadi cemeti, jadi kaca, jadi cermin bagi kita. Sebab hidup orang Kristen itu standarnya adalah firman Tuhan, bukan standar manusia, tapi standar Tuhan. Karena itu saudara, hanya dengan kekuatan Roh Tuhan, hanya dengan kuasa Roh Kudus yang ada, yang berkuasa dalam kehidupan kita, kita mampu menerjemahkan apa kehendak firman Tuhan. Bahkan di sini dikatakan bertolong-tolonganlah kamu. Hidup orang Kristen, apalagi orang Kristen di tanah Minahasa, hidup mapalus, hidup masawang-sawangan, baku-baku bantu, hidup ma esa-esaan, hidup bersatu, hidup ma tombol-tombolan, baku-baku tongka, hidup ma genang-genangan, baku-baku ingat, dan seterusnya. Karena itu filosofi dari Bapak Samratulangi, sitou timou tumou tou. Manusia hidup menghidupkan orang lain, bukan sitou timou tumongko tou, bukan mematikan, tapi menghidupkan. Itulah yang Paulus katakan, mari kita bertolong-tolongan, menanggung beban satu dengan yang lain. Artinya bahwa kita adalah makhluk sosial, hidup berdampingan dengan orang lain. Ketika kita saling memperhatikan, saling menguatkan, saling mendoakan, apalagi sebagai jemaat Tuhan, termasuk di dalamnya Gemim Petra Makeret, hidup bersama dengan Tuhan, hidup dalam persekutuan yang esa-esaan, maka berkat Tuhan akan kita nikmati. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita untuk menerjemahkan kehendak firman Tuhan. Amin.